Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Dan ada kisah yang sangat menarik yang wajib untuk ditonton di kalangan Indonesia tercinta ketika Nahdlatul Ulama atau NU memberikan tahlil kepada tokoh komunis atau yang lebih dikenal PKI. Siapakah dia? Apakah musuh? DN Aidit. Tonton sampai habis biar tidak salah paham dan menambah pengetahuan sejarah. Bila suka dengan kisah nyata ini, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah-kisah dan sejarah dari Kodi Channel. Selamat menonton. Alimin Prawirodirjo dilahirkan di Surakarta pada 1889. Ia murid Hos Cokroaminoto. Di rumah Cokroaminoto inilah, Alimin berkenalan dengan paham-paham yang ada di dunia dan ia pun memilih jalan komunis. Di rumah Cokroaminoto pula ia tinggal bersama Soekarno. Alimin terlibat dalam pemberontakan PKI tahun 1926 yang membuatnya diburu pemerintah kolonial Belanda. Bersama musuh ia meninggalkan Indonesia dan berkelana di luar negeri dan berkenalan dengan tokoh-tokoh komunis internasional. Alimin pertama kali mendapat berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ketika mendengar siaran radio bersama rekannya, Zhou Enlai, sewaktu berada di kota Chongqing. Pada waktu itu kota Chongqing masih menjadi ibu kota sementara China sejak tahun 1937 hingga 1945. Terkejut mendengar berita tersebut, Alimin bergegas merencanakan kepulangannya ke Indonesia. Alimin bergerak menuju ke Kunming lalu meneruskan perjalanannya ke Hanoi dan Bangkok sampai akhirnya tiba di Alor Star. Di Alor Star, Alimin menulis catatan pengalaman dan perenungannya selama berkelana yang dicetaknya dengan judul Sepatah Kata dari Jauh pada tanggal 9 Mei tahun 1946. Setelah kembali ke Indonesia, Alimin terlibat pemberontakan FDR PKI tahun 1948 di Madiun. Pada tanggal 10 Oktober tahun 1948 Alimin bersama Katam Hadi ditangkap oleh Batalion Nasuhi dari Siliwangi. Sesuai perintah, harusnya Alimin dihukum tembak segera setelah tertangkap. Namun tanpa terduga, Presiden Soekarno mengirim utusan untuk menjemput Alimin dengan tujuan ditahan di penjara Wirogunan, Jogja. Alasannya, Alimin adalah tokoh komunis internasional, sehingga tidak boleh dieksekusi tanpa diadili terlebih dulu. Nah, saat gerakan makar FDR PKI berhasil ditumpas, Belanda melakukan agresi 2. Jogja dikuasai, para tahanan di penjara dilepas, termasuk Alimin. Berdasar pengalaman gagal dalam aksi makar di Madiun, Alimin mengusulkan agar PKI menjadi partai kader saja. Tetapi angkatan muda yang dimotori DN Aidit menolak usulan Alimin. Mereka itu bersikeras menjadikan PKI sebagai partai massa yang bertujuan menguasai parlemen dan pemerintahan. Alimin mengingatkan bahwa PKI akan hancur jika menjadi partai massa yang cenderung akan mengulang kesalahan yang sama, merebut kekuasaan dengan cara kekerasan dan tidak sah. DN Aidit dan kawan-kawan tetap bergeming menjadikan PKI partai massa. Alimin yang kecewa tidak banyak melibatkan diri lagi dalam gerakan PKI yang dipimpin Aidit. Tahun 1964, Alimin yang tinggal di Kramat Sentiong, Jakarta, usianya sudah 75 tahun dan sakit-sakitan. Sebelum ajal, Alimin sempat berpesan kepada keluarganya bahwa jika meninggal kelak, ia ingin mati sebagai orang Jawa. Maksudnya, meski ia orang berfaham komunis dan menjadi tokoh komunis internasional, ia ingin mati sebagai manusia Jawa yang jika mati diperingati dan didoakan orang-orang pada hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100, ke-1000 hari. Demikianlah, sejarah mencatat sebuah peristiwa aneh tapi nyata, sewaktu Alimin Prawirodirjo meninggal dunia, warga Jakarta dan juga sebagian pengurus PBNU yang kantornya tak jauh dari rumah Alimin, berdatangan ke rumah Alimin untuk membacakan tahlil pada peringatan hari kematian ke-3, ke-7, ke-40, ke-100 bagi tokoh PKI internasional itu. Semoga bermanfaat. Jika ada salah mohon maaf sebesar-besarnya dari Kodi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.